ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام أبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. السلام عليكم وعليكنا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكنا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا لذكر سير النبي محمد والذي أحفظنا بالشوق والمحبة والجنون والفناء بمحمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على طبيب قلوبنا محمد، شفيعنا في الدنيا محمد، شفيعنا عند الصراط محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para pewaris ilmu dari Hadratur Rasul, wabil khusus guru kita bersama Ad-Da'ilallah Kiai Haji Buya Yahya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Syariah fi khair wal lutuf wal afiyah was surur wa khubur bijahi maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak saya lupakan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Usman Al-Kaf serta seluruh para hadirin hadirat, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatuna wa amatukum ala khusnil khatimah, ala khusnil khatimah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semuanya khusnul khatimah, khusnul khatimah, khusnul khatimah. Walhamdulillah, kita semua diberi rizki oleh Hadratullah, diberi nafas oleh Hadratullah untuk bisa menghadiri acara Maulidin Nabi Muhammad, malam cinta Rasul, cinta kepada Hadrat Maulana Muhammad, dengan cara kita membaca Maulidin Nabi Muhammad. Saya terkenang ketika maha guru kami Syekhana al-Imam al-Muhaddits al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqi, beliau ketika ditanya apa balasan bagi seseorang yang membaca Maulidu Rasulillah, fa'ajaba radhiyallahu anhu, dijawab oleh beliau, jazauhu khusnul khitam, balasannya adalah meninggal khusnul khatimah, meninggal khusnul khatimah, meninggal khusnul khatimah. Saudara-saudari, disebutkan Abu Lahab, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadil jahimi mukhallada, ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, fama dhannu bil abad, fama dhannu bil abad alladzi kana umruhu bi ahmada masrun wa mata muwahhidah. Disebutkan saudara bahwa Abu Lahab seorang kafir yang dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin watab. Setiap hari Senin mendapatkan keringanan di dalam api neraka jahanam, bisa meminum air dari jari telunjuknya. Abu Lahab punya
punya amalan satu, saudara. Ini setiap hari Senin bisa meminum air dari jari telunjuknya di dalam api neraka jahanam. Disebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan wa jami' ma wujida fil alam, akan hancur lebur seluruh alam ini karena kedahsyatan satu tetes api neraka jahanam. Tidak bisa memadamkan air yang keluar dari jari telunjuk Abu Lahab setiap hari Senin di dalam api neraka jahanam. Abu Lahab punya amalan satu. Ketika bayi suci Sayyidul Wujud, ketika bayi suci Sayyidul Kaunain, ketika bayi suci Jaddal Hasanain dilahirkan di alam dunia, hatinya senang gembira karena memiliki keponakan laki-laki, membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Lalu bagaimana keadaan saudara bagi seorang mukmin mukminah, muslim muslimah yang kehidupannya tiap hari memuji Maulana Muhammad, tiap hari membaca maulidin Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini manusia lain, saudara. Kalau nabi lain disebut kalim, kalau nabi lain disebut khalil, fa maulana Muhammadur Rasulullah huwa habibullah, huwa habibullah wa haqqan 'ala Allah ay yashfa'a umma habibah. Walhamdulillah, jasa dari guru kita Buya Yahya, kita semua membaca maulidin Nabi Muhammad, mengenal hadratur Rasul, mencintai hadratur Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saudara-saudari, oleh karena itu kita bangkitkan, saudara, pengenalan kepada Maulana Muhammad. Kita didik keluarga kita untuk lebih kenal kepada beliau, satu-satunya nabi yang sangat perhatian kepada umatnya, Maulana Muhammad. Bahkan beliau mengatakan, wahammi li ajli ummati, kata Nabi, kalau aku dalam keadaan susah, aku dalam keadaan sedih, yang aku pikirkan umatku, kata Nabi. Bahkan ketika beliau akan berpindah dari alamul fana ila daril baqa, ketika Sayyiduna Israel datang kepada Nabi, Sayyiduna Israel mengatakan, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik, fa in amartani bigabti ruhik gababtu, fa in amartani bigabti ruhik gababtu, wa illa taraktu wa arji'u. Wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila engkau mengizinkan, aku akan cabut. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada Allah. Ketika itu Sayyiduna Jibril menyampaikan pesan dari Hadratullah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apa kata Sayyiduna Jibril kepada Nabi? Innallaha yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam, Allah rindu ingin jumpa denganmu. Ketika itu Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Sayyiduna wa Maulana Muhammad, beliau mengatakan, man li ummati min ba'di ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril,
Bagaimana dengan keadaan umatku setelah wafatku, wahai Jibril? Sayyidina Jibril kembali mendapat pesan dari Hadratullah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apa kata Allah? Bashir habibi Muhammadan anni la akhduluhu fi ummati abada. Berikan kabar kepada kekasihku Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun, bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Baru beliau berdoa, Allahumma ar-rafiqal a'la. Yang diingini oleh Nabi Muhammad adalah kembali kepada Allah. Saya ringkas saudara, ketika Sayyiduna Israel mulai mencabut ruh suci Rasulullah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu ruh lebih mulia daripada ruhi Rasulullah ketika masih di alam arwah, ketika seluruh para arwah ditanya oleh Hadratullah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta? Ruh suci Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ketika mulai dicabut, yang sering kita dengar ketika para wali, dicabut nyawanya, mereka mengalami kenikmatan, kelezatan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa ketika Maulana Muhammad Rasulullah dicabut nyawanya, beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa. Tolong diingat, wahai orang yang menentang Nabi Muhammad, wahai orang yang bermaksiat kepada Allah, wahai orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, wahai orang yang tidak mengidolakan Nabi Muhammad, apabila Anda ingin bermaksiat, ingin menentang Nabi, tolong Anda ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Duhai Tuhan, pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Hada doa Rasulullah, hada doa Muhammad ibn Abdullah. Ini doa Nabi Muhammad ketika beliau sakaratul maut. Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Duhai Tuhan, pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Adakah orang yang cinta kepada kita melebihi Maulana Muhammad? Adakah orang yang cinta kepada kita melebihi beliau? Tidak ada, saudara. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Suaranya semua dikeluarkan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami sallallahu.
وكريم الأرواح منا بلقى خير الأنام أبلغ المختار أن من صلاة والسلام lebih keras sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadratul Rasul Maulana Muhammad mengalami sakaratul maut, itu Sayyidat Fatimah Zahra Al-Batul, beliau mengatakan kepada Nabi, wa karba ya abatah, wa karba ya abatah, alangkah sedihnya engkau wahai ayahku. Apa kata Nabi Muhammad? La karba ba'dal yaum, tidak ada kesedihan lagi setelah ini wahai putriku Fatimah. Itu Sayyidat Fatimah ketika Nabi Muhammad mengalami sakaratul maut, beliau dibisiki bisikan yang pertama, Sayyidatuna Fatimah Zahra menangis. Bisikan yang kedua, beliau tersenyum. Ketika wafatnya Nabi, Sayyidat Fatimah ditanya, kenapa engkau bisikan yang pertama engkau menangis, bisikan yang kedua engkau tersenyum? Kata Sayyidat Fatimah, bisikan yang pertama aku menangis karena aku harus berpisah dengan nabiku, aku harus berpisah dengan rasulku, aku harus berpisah dengan pujaanku Maulana Muhammad. Bisikannya kedua, aku senang karena aku orang yang pertama dari keluarga Nabi yang akan menyusul pulang ke rahmatullah, yang akan menyusul wafat dari keluarga Nabi. Ketika tersebarnya wafatnya Maulana Muhammad, kejadian demi kejadian, keanehan demi keanehan ketika wafatnya Maulana Muhammad, itu Sayyiduna Jibril, beliau menangis terseduh-seduh. Tangisan Sayyiduna Jibril terdengar di seluruh langit. Sayyiduna Jibril mengatakan, tidak ada gunanya lagi aku turun ke bumi karena kekasihku Sayyiduna wa Maulana Muhammad sudah tidak ada lagi di alam dunia. Itu Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika wafatnya Maulana Muhammad, Sayyiduna Umar bin Khattab beliau mengatakan, manggala Muhammad mat darabtu unukahu bisayfi hadha. Siapa orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat, aku akan penggal kepalanya, kata Sayyiduna Umar bin Khattab. Kejadian demi kejadian, keanehan demi keanehan ketika wafatnya Maulana Muhammad. Bahkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika memandikan jenazah suci Rasulullah, beliau mengatakan, cipta hayyan wa cipta mayyita. Engkau wahai Nabi Muhammad, ketika hidup bau Nabi Muhammad seperti minyak mesek. Ketika Nabi Muhammad wafat, bau Nabi Muhammad seperti minyak mesek. Bahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika beliau meminum air jenazah suci Rasulullah, beliau memiliki ilmu awalin dan ilmu akhirin, keberkahan meminum air jenazah suci Maulana Muhammad. Itu Sayyidina Khabbab bin Arud, salah satu pecinta Nabi, orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, melebihi cinta kepada istri, melebihi cinta kepada anak, melebihi cinta kepada harta. Ketika Sayyidina Khabbab bin Arud diperintahkan oleh majikannya, seorang Yahudi, wahai Khabbab, apabila engkau tetap di ajaran Muhammad, aku akan congkel mata kananmu. Ini mata, saudara, uratnya normal, sarafnya normal, dicongkel dalam keadaan hidup-hidup. Tetap Sayyiduna Khabbab bin Arud tidak peduli, meskipun kau mencongkel mataku, aku tetap akan ada di ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Matanya normal, uratnya normal, syarafnya normal, dicongkel dalam keadaan hidup-hidup. Darah yang keluar deras luar biasa, sakit yang tidak bisa dibayangkan. Yang terpenting tetap ada di ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang dimiliki sahabat Nabi Muhammad. Itu sahabat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad 1 detik, makamnya langsung sederajat dengan Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dicongkel mata kanannya. Tidak cukup itu. Kata majikannya seorang Yahudi, "Wahai Khabbab, apabila engkau tetap di ajaran Muhammad, aku akan congkel mata kirimu." Sayyidina Khabbab bin Arud tidak peduli, meskipun dicongkel mata kirinya, beliau tetap ada di ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. 2 matanya tidak bisa melihat kembali, sakit yang sangat luar biasa. Beliau tetap ada di ajaran suci Nabi. Akhirnya beliau datang ke tempat Maulana Muhammad. Beliau meminta kepada Nabi untuk kedua matanya dipasang kembali oleh Maulana Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Khabbab, isbir walakal jannah." Engkau sabar, tempatmu di surga. Sampai beberapa kali Sayyiduna Khabbab bin Arud meminta kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku ingin kedua mataku dipasang kembali." Kata Nabi Muhammad, "Wahai Khabbab, isbir walakal jannah." Engkau sabar, tempatmu di surga. Sampai beberapa kali meminta Sayyidina Khabbab bin Arud, akhirnya dipenuhi oleh Rasulullah, dipenuhi oleh tangan suci Nabi Muhammad, tangan yang dulu pernah menunjuk kepada bulan. Bulan terbelah menjadi 2, tangan suci Maulana Muhammad. Dipasang kembali kedua mata Sayyidina Khabbab. Sayyidina Khabbab bisa melihat kembali. Sahabat-sahabat Sayyidina Khabbab mengatakan kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, engkau tadi sudah dibilang oleh Nabi Muhammad, engkau sabar, tempatmu di surga. Tetapi kenapa engkau memaksa untuk kedua matamu dipasang?" Anda tahu saudara-saudari yang diingini oleh Sayyidina Khabbab, beliau matanya dipasang bukan karena melihat dunia dengan keindahannya, tetapi Sayyidina Khabbab bin Arud tidak mampu hidup di dunia kalau tidak bisa melihat Maulana Muhammad, kalau tidak bercengkrama dengan Rasulullah, kalau tidak bertemu dengan Maulana Muhammad. Bahkan ketika Maulana Muhammad Rasulullah wafat, Sayyidina Khabbab bin Arud lari ke padang pasir. Beliau mengangkat kedua tangannya, "Duhai Tuhan, dahulu aku ingin kedua mataku dipasang karena aku ingin melihat kekasihku Nabi Muhammad. Sekarang pujaanku sudah wafat, kekasihku sudah wafat. Aku tidak ingin melihat apapun di dunia ini selain wajah Nabi Muhammad. Tidak ingin melihat apapun di dunia ini selain melihat muka suci Maulana Muhammad." Itu bahkan Sayyiduna Mu'ad sebelum wafatnya Nabi, ketika beliau diutus ke daerah Yaman, Sayyiduna Mu'ad di perjalanan mendengar suara dari alamul malakut, dari alamul ghaib, "Ya Mu'ad, kaifa tanam war rasul fis sakarat?" Wahai Mu'ad, kenapa engkau bisa tidur sedangkan Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut? Sayyiduna Mu'ad tidak menghiraukan suara tadi. Beliau berjalan kembali, beliau mendengar suara lagi dari alamul malakut, dari alamul ghaib. Suara tadi mengatakan, "Ya Mu'ad, kaifa tanam war rasul baina ukbatit thara?" Wahai Mu'ad, kenapa engkau bisa tidur sedangkan Nabi Muhammad sudah berada di dalam perut bumi, katanya. Sayyidina Mu'ad dengan gerakan yang begitu cepat, beliau kembali menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Sesampainya di kota Madinatul Munawwarah, beliau minta didengarkan oleh Sayyidat Aisyah bagaimana Nabi ketika mengalami sakaratul maut. Kata Sayyidat Aisyah As-Siddiqah, "Untung kau wahai Mu'ad tidak mengetahui Nabi Muhammad ketika mengalami sakaratul maut. Apabila engkau mengetahui Nabi Muhammad mengalami sakaratul maut, engkau tidak akan merasakan kenikmatan hidup di dunia.
karena tidak tega melihat Nabi Muhammad mengalami sakaratul maut, sayang kepada kita semua. Bahkan ba'da wafati Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad mengingatkan mereka di zaman Nabi Muhammad, apabila Nabi Muhammad mengeluarkan hadis, nazzala malaikatus sama wa malaikatul jannah, turun ke bumi untuk mendengarkan sautin Nabi Muhammad, untuk mendengarkan ahadithun Nabi Muhammad. Suara suci Maulana Muhammad Rasulullah diperdengarkan oleh Allah kepada para arwah yang sudah ratusan tahun wafat. Ketika mereka mendengar suara suci Maulana Muhammad, tidak pernah mendengar suara lebih merdu daripada sautin Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ayuhal ikhwan, semua yang hadir di majelis ini, jangan sampai kita semua mengecewakan Rasulullah. Jangan sampai mengecewakan Maulana Muhammad Rasulullah. Kalau Anda betul-betul cinta kepada Nabi, Anda betul-betul rindu kepada Maulana Muhammad, Anda didik anak-anak kita dengan ajaran Maulana Muhammad. Apakah anak-anak kita lebih hobi kepada artis daripada Muhammadur Rasulullah? Lebih hobi kepada pemain bola yang kufar daripada kepada Maulana Muhammad? Apakah kita lupa dengan hadis Nabi Muhammad, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab? Seorang nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan dengan seorang yang ia cintai. Faliyadzubillah, kalau anak-anak kita lebih hobi kepada artis, lebih hobi kepada orang kufar daripada Maulana Muhammad, mau bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa, ayuhal ikhwan? Itu di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada satu anak yang umurnya di bawah 13 tahun. Ini anak ingin berjihad di jalan Allah. Anak tadi mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, aku ingin berjihad di jalan Allah. Kata ibunya, apabila engkau ingin berjihad di jalan Allah, kau datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dicek kemampuanmu berjihad di jalan Allah. Datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar. Ketika dicek, ternyata anak tadi mampu untuk berjihad di jalan Allah. Pulang ke rumahnya, keesokan harinya ketika anak yang umurnya, saya ulangi umurnya, di bawah 13 tahun ingin berjihad di jalan Allah, apa yang keluar dari mulutnya? Berkata kepada ibunya, ya ummi, wa imma ustushhidtu amma tuballighuni salama ila Rasulillah. Wahai ibu, apabila nanti aku mati dalam keadaan syahid, apakah engkau tidak ingin kirim salam dengan Nabi Muhammad? Yang membuat anak tersebut berjihad di jalan Allah, penyebabnya satu adalah asyauq, rindu kepada Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Untuk para ibu-ibu saya ingin sedikit membangkitkan semangat. Itu Sayyidat Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, putri dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, yang sering kita dengar ketika Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira, yang menemani adalah Sayyiduna Abu Bakar. Saudara-saudari tahu, siapa yang tiap hari memberikan makan kepada Maulana Muhammad ketika beliau berada di dalam Gua Hira adalah Sayyidat Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Ini tempat Sayyidat Asma ke Gua Hira sangat jauh. Tiap hari beliau mondar-mandir. Apabila ketahuan orang kafir Quraisy, beliau akan dibunuh, beliau akan dicincang, tetapi nyawanya murah buat Maulana Muhammad. Tidak cukup itu. Ketika Sayyidat Asma, beliau mondar-mandir dari rumahnya ke Gua Hira dengan jarak yang sangat jauh untuk memberikan makan kepada Nabi Muhammad. Beliau dalam keadaan hamil 9 bulan. Ini yang dimiliki oleh Sayyidat Asma binti Abi Bakar.
Ayuhal ikhwan, semua yang hadir di majelis ini, apa tanggung jawab kita buat Maulana Muhammad Rasulullah? Kita semua bakal bertanggung jawab di hadapan Maulana Muhammad. Wahai ayah, wahai ibu, didik anak-anak anda dengan didikan Maulana Muhammad. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fawabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan bersih, suci, yang membuat anak tersebut menjadi Yahudi, yang membuat anak tersebut menjadi Nasrani, yang membuat anak tersebut menjadi Majusi adalah orang tuanya tidak mengenalkan kepada syariat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Didik anak-anak anda ke pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan takut rizkinya nanti tidak lancar, saudara. Maulana Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqi, beliau mengatakan, siapa-siapa yang anaknya dimasukkan ke dalam pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, rizkinya dijamin 2 kali lipat, saudara. Bukan berarti anda tidak boleh belajar umum, silahkan anda belajar umum, tetapi satu, ajaran Nabi Muhammad jangan anda nomor 2-kan. Ajaran suci Maulana Muhammad junjung tinggi di atas kepala, saudara. Agar kita nanti ketika masuk ke alamul barzah, kita untung dikirimi Fatihah, dikirimi tahlil oleh anak keturunan kita. Kita semua bakal bertanggung jawab. Jangan kita buat malu Maulana Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, la tubkuni bisai'ati a'malikum. Jangan kau membuat aku menangis gara-gara amalmu tidak baik, kata Nabi. La tuftihuni amamal anbiya'i war rasul. Jangan kau bikin aku malu di hadapan Sayyiduna Adam, Sayyiduna Nuh, Sayyiduna Saleh, wa baqiyatil anbiya, karena amal-amal umatku tidak baik, katanya. Kalau anda ingin mendapatkan barokah Nabi Muhammad, ingin mendapatkan asrar Nabi Muhammad, jaga solat kita. Jangan sampai solat kita berani meninggalkan solat. As-salat. Alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad, wal-zuhru zuhru Muhammad, wal-asru asru Muhammad, wal-maghribu maghribu Muhammad, wal-isya'u isya'u Muhammad. Dengan berani kita meninggalkan solat. Nanti di yaumil qiyamah tidak akan bisa berjalan walaupun 1 jengkal kecuali selesai perhitungan masalah solat. Dahulu Nabi Muhammad, dahulu Maulana Muhammad, wa huwa an-nabiyul ma'sum, wa huwa an-nabiyul mubasysyirin bil jannah. Beliau menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud kepada Allah. Kata Imam Abdullah ibn Abbas, kenapa Nabi Muhammad ketika melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Karena setiap 1 rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Itu Sayyiduna Aliun Zainal Abidin. Setiap hari dahulu beliau salat 1000 rakaat, sangat cocok dengan detik dan jam. Li'annallaha khaliqul waqt wa Aliun Zainal Abidin Habibullah. Bahkan ketika beliau wafat, ada tanda kehitam-hitaman di bawah mata beliau, likathrati bukaihi billail. Bahkan nanti di yaumil qiyamah akan ada suara yang mengumandangkan liyaqum sayyidul abidin, liyaqum sayyidul abidin, supaya bangkit pimpinan ahlul ibadah. Faqama sibtu Rasulillah Aliun Zainal Abidin. Setiap hari sholat 1000 rakaat di malam harinya. Bahkan ketika Sayyiduna Ali Zainal Abidin wafat, bertebaran pengemis-pengemis di kota Madinatul Munawwarah. Karena di zaman Sayyiduna Ali Zainal Abidin ditanggung pengemis-pengemis yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Saudara-saudari, mari di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita buat ajaran Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Hidupkan sunnah-sunnah Maulana Muhammad Rasulullah di dalam rumah-rumah kita. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita sudah berdebu.
Al-Quran di rumah kita sudah berdebu. Anak-anak kita sudah tidak membaca hadis-hadis Nabi Muhammad. Untung ini di kota Cirebon kita punya Buya Yahya. Hadiri majelis beliau. Ikuti majelis beliau. Apabila Anda ingin mendapatkan syafaat Maulana Muhammad, ingin mendapatkan surga, hadiri majelis-majelis beliau. Anda akan kenal dengan Maulana Muhammad, Anda akan kenal dengan perjalanan Maulana Muhammad, Anda akan kenal dengan ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat saudari-saudari kita yang perlu kita kasihani, kata Buya Yahya tadi. Orang-orang yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad, kata Buya Yahya, perlu dikasihani, mereka perlu didoakan. Kita lihat bagaimana mereka membuka auratnya, dipamerkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, dipamerkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir di alam dunia, maaf, wanita-wanita telanjang bulat saudara, tinggal kemaluannya saja yang ditutup. Lahir Nabi Muhammad, berubah ajaran tadi, ditutup auratnya perempuan-perempuan saudara. Tetapi kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman perempuan-perempuan kasiat, mereka berpakaian ariyat tetapi mereka telanjang. Waqad waqa fi hadzal zaman. Saudara-saudari, saya tidak ingin memperpanjang pembicaraan saya karena masih ada yang kita nantikan guru kita Buya Yahya. Saya ingin semua saya ajak bertaubat bersama di majelis yang mulia ini. Wasiat dari Imam Ghazali agar apabila kita berdoa kepada Allah untuk menutup kedua mata kita, faedahnya adalah yurithul khusyuk, akan menambah kekhusyuan. Mari saya ajak semua untuk berzikir menyebut nama Allah Jalla Jalaluhu wahda. Karena di dalam hadits qudsi Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ajiduk, di mana saya dapatkan rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal bakain, engkau akan mendapati rahmat-rahmatku kalau ada sekumpulan manusia sedang menangis mengingat dosa-dosanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Mari ya, kita semua khusyukkan batin kita di malam yang barakah yang diadakan acara Maulidin Nabi Muhammad. Kita semua bertobat, fagul dengan suara keras ya. Fagulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Suaranya lebih keras lagi. Ya Allah, ya Allah. Tanpa mic, mohon maaf, suaranya tanpa mic. La ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lebih keras lagi. Ya Allah, 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 ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, di malam yang mulia ini kami mohon kepadamu, kami munajat kepadamu di malam keberkahan ini ya Rabb, yang di malam keberkahan yang dibacakan Maulidin Nabi Muhammad, dibacakan Maulidin Nabi Muhammad di malam ini ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad ketika kami mengalami sakaratul maut, ketika kami mengalami sakaratul maut. Apabila Nabi Muhammad hadir, kata Maulana Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqi, setiap orang yang meregang ajal diganggu oleh 70.000 syaitan. Tetapi saudara, apabila ada Nabi Muhammad, 70.000 syaitan, iblis plus keturunannya akan hilang binasa. Ya Allah ya Rabb, muliakan mata kami, wa krimil arwaha minna biliga khairil anami. Muliakan mata kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad di dunia kami, di akhirat kami. Kami ingin melihat muka suci Maulana Muhammad. Kami ingin melihat muka suci Maulana Muhammad.
Maulana Muhammad, Maulana Muhammad. Kami minta kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika kami masuk ke dalam kubur, ketika kami masuk ke dalam kubur, istri yang kami cintai meninggalkan kami, anak-anak kami meninggalkan kami. Kami minta kehadiran Maulana Muhammad, Maulana Muhammad, Maulana Muhammad, Maulana Muhammad. Kami mohon kepada kamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di hari kiamat nanti, jangan haramkan mata kami untuk memandang Nabi Muhammad. Jangan haramkan mata kami untuk memandang Nabi Muhammad. Kami akui kami banyak dosa, kami banyak noda, kami kotor, tetapi kami yakin apabila kami minta melalui Nabi Muhammad, tidak akan kau tolak ya Rabb, tidak akan kau tolak ya Rabb, tidak akan kau tolak ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan haramkan mata kami untuk melihat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Neraka wail bagi seseorang yang tidak bisa melihatku nanti di yaumil qiyamah. Kalau kami tidak memandang wajah Nabi nanti di yaumil qiyamah, neraka wail tempat kami, neraka wail tempat kami. Ampuni kami ya Rabb. Dosa apa yang menutup kami sehingga kami tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, sehingga kami tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Maksiat apa ini ya Rabb? Maksiat apa ya Rabb? Maksiat apa ya Rabb? Sehingga kami putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Anak-anak kami putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Istri-istri kami putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambung hubungan kami dengan Nabi Muhammad, keluarga kami dengan Nabi Muhammad. Kami minta kepadamu ya Rabb, ya Rabb. Di majlis yang mulia ini kami mohon, kami mengemis kepadamu ya Rabb. Berkah Maulana Muhammad, berkah Maulana Sunan Gunung Jati, berkah Rijalillah, berkah Ahlillah. Kami minta kepadamu ya Rabb, panjangkan umur ibu-ibu kami ya Allah, panjangkan umur ibu-ibu kami ya Allah. Bagi anda yang belajar dimanapun, kepada siapapun, tolong jangan anda lupakan jasa ibu. Kata Habib Ali bin Husain Al-Atas fi kitab Ta'jul Aras, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama. Siapa yang pertama kali mengenalkan anda kepada la ilaha illallah adalah ibu, kepada Maulana Muhammad adalah ibu, kepada salat adalah ibu, kepada puasa adalah ibu. Ketika kita sakit, yang hatinya gelisah adalah ibu. Tapi ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ketika kami sudah besar, kami berani membentak ibu. Suara kami tajam di depan ibu, mata kami tajam di depan ibu. Terkadang kami kepada rekan bisnis kami selalu tersenyum, tetapi ketika menemui ibu kami, ketika menemui bunda kami, mata kami tajam, suara kami lantang. Maksiat apa ini ya Rabb? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan nomor ibu-ibu kami ya Rabb, panjangkan nomor ibu-ibu kami ya Allah, panjangkan nomor ibu-ibu kami ya Allah, panjangkan nomor ibu-ibu kami ya Allah. Kami ingin menyenangkan hati ibu, ingin menyenangkan hati ibu-ibu kami, ingin menyenangkan hati ibu-ibu kami. Yang kami takut ya Rabb, yang kami takut ya Allah, yang kami takut ya Allah, yang kami takut ya Allah. Ibu yang kami cintai sudah berubah menjadi jenazah.
Ibu yang baik itu sudah berubah menjadi jenazah. Jasadnya kaku, kakinya kaku, matanya sudah tidak bisa melihat kami. Hari terakhir kami berjumpa dengan ibu, kami berjumpa dengan ibu, jenazah ibu kami sudah dikerumuni dengan kain kafan. Para pelayat siap mengangkat jenazah ibu kami. Kami sudah tidak bisa lagi melihat muka yang penuh cahaya itu, muka yang barokah itu, yang apabila kita melihat ibu sama seperti melihat Ka'bah. Hari terakhir kami berpisah dengan ibu, kami berpisah dengan ibu. Ibu kami dimasukkan ke dalam lubang kubur, pipinya ditempelkan ke tanah, pipinya ditempelkan ke tanah, di atasnya ditutup kayu, di atasnya lagi ditutup tanah. Hari terakhir, jangan sampai ya Rabb, jangan sampai ya Allah, kami tidak diridhoi oleh ibu. Kalau kami tidak diridhoi oleh ibu, jahanam tempat kami, jahanam tempat kami, jahanam tempat kami, jahanam tempat kami. Kami mohon, kalau batu sufia, siapa orang yang berbakti kepada ibunya sama berbakti kepada 40 wali yang derajatnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kami minta ya Allah, angkat penyakit ibu kami ya Allah. Apabila sudah wafat, jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Dikumpulkan dengan Sayyidat Aisyah, dikumpulkan dengan Sayyidat Khadijah, dikumpulkan dengan Sayyidat Fatimah, dikumpulkan dengan istri-istri Nabi Muhammad, ayah-ayah kami dikumpulkan dengan Maulana Muhammad, dikumpulkan dengan Maulana Muhammad. Jangan dilaporkan amal kami yang busuk kepada orang tua kami yang di barzah. Kasihani mereka ya Rabb, kasihani mereka ya Rabb. Jangan disampaikan amal-amal kami. Kasihani mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kita semua bertawassul dengan ahlul badar. Kita semua bertawassul dengan ahlul badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah hadra ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Tangannya diangkat semua. habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamin wa min humma bi ahlil badri ya Allah.
حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمات إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمات ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini semuanya husnul khatimah, dapat syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan mukanya satu persatu nanti di yaumil qiyamah dikenali oleh Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Dan kita doakan guru kita Buya Yahya dipanjangkan nomornya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat wasurur wa khubur. Saya tutup, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.